Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau hiasi kami dengan semuanya Tuhan. Engkau hiasi kami dengan kasih-Mu yang kuat Bapa. Terima kasih Tuhan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kami ya Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari semua berkat kemurahan. Katakan terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat aku ada saat ini karena kasih-Mu. Hari ini semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdiri, kita katakan berkat kemurahan-Mu Tuhan hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan dengan imanmu, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Katakan dari hati yang paling dalam, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Ku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ampuni kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, kami ada karena Engkau Tuhan. Tapi kami harus jujur Tuhan, kami sering khawatir akan masa depan kami. Kami khawatir akan apa yang kami makan dan kami pakai Tuhan. Karena hati kami menjauh daripada-Mu Bapa. Mulut kami mengatakan Engkau adalah Tuhan kami, tapi hati kami menjauh daripada-Mu. Karena hati kami masih pingin harta benda Tuhan. Kami masih pingin dunia ini Tuhan. Kami kelihatan hebat, kami dihormatin. Kami punya uang banyak. Pasangan kami berubah. Keinginan jahat kami Tuhan yang sering sekali kami jalani Tuhan. Sehingga kami menjadi tuli dan kami tidak bisa mendengarkan Engkau. Kami menjadi buta, kami gak bisa melihat Engkau Tuhan. Karena kedegilan hati kami. Karena kejahatan hati kami. Mulut kami selalu mengatakan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Engkau Raja dalam hidup kami. Engkau Allah yang besar, tapi hati kami menjauh daripada-Mu Bapa. Ampuni kami Tuhan. Ampuni segala ketakutan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Ajarkan kami Tuhan, untuk mengatakan dari mulut dan hati kami, Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Pegang tangan kami ya Roh Kudus. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap saat ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kita katakan lagi dari hati kita yang paling dalam, pegang tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri
Yesus namanya, nama yang beri menang, nama yang beri menang. Yesus namanya, nama yang beri menang, nama yang beri menang. Yesus namanya, nama yang beri menang, nama yang beri menang. Yesus namanya. Itulah yang memberikan kemenangan bagimu. Tidak ada yang lain yang memberikan kemenangan. Selama ini kau mendapatkan kesehatan, berkat dan sukacita, itu semua dari satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Apa yang kau balas dari semuanya itu? Dengan apa kau balas? Kebaikan Tuhan yang sudah kau peroleh hari lepas hari. Dalam keadaanmu yang berat, dalam kesulitanmu, ada Tuhan yang menyertaimu senantiasa. Dengan apa yang kau balas? Engkau jawab dari hatimu yang paling dalam. Kau lihat hati kami ya Tuhan. Kami seringkali meniadakan berkat-berkat-Mu Tuhan. Ampuni kejahatan kami Bapa. Kami tahu Tuhan, kami orang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kita katakan dari hati kita yang paling dalam. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih
Jawablah pertanyaan ini dari hatimu yang paling dalam. Apa yang sudah kau lakukan membalas kebaikan Tuhan dalam hidupmu? Engkau jawab dari hatimu yang paling dalam. Apa yang sudah kau berikan? Apa yang sudah kau berikan dari kebaikan Tuhan yang sudah diberikan dalam hidupmu? Sudah adakah? Atau engkau hanya membalas kebaikan Tuhan dengan berontak? Kau mengatakan Tuhan tidak hadir. Engkau mengatakan Tuhan jahat padamu. Atau kau justru memikirkan kehidupanmu, apa yang kau makan kau pakai. Atau kau mengikuti hatimu yang khawatir, yang benci, yang kecewa. Itukah yang kau balas kebaikan Tuhan yang diberikan bagimu? Coba lihat hatimu yang paling dalam. Coba kau jujur dari hatimu yang paling dalam. Apa yang kau balas untuk kebaikan Tuhan yang sudah kau peroleh hari lepas hari? Apa yang sudah kau lakukan? Apa yang sudah kau lakukan untuk kebaikan Tuhan yang memberkatimu, yang menyertaimu? Apa kau balas dengan kemalasanmu? Apa kau balas dengan kebingunganmu? Coba tanya hatimu yang paling dalam. Apa yang kau balas? Yang membuatmu marah, bingung. Apa yang kau balas? Tuhan, kau lihat hati kami masing-masing, Bapa. Kami tahu dan kami sadar Engkau mengiringi langkah-langkah kami. Engkau mencukupkan apa yang kami makan. Kami tidak pernah terlambat, Tuhan, mendapatkan makanan. Kami selalu makan, Bapa. Ketika kami bawa kendaraan, Tuhan, Engkau menyertai kami dalam kendaraan kami. Sampai kami sampai ke tujuan kami. Engkau memberkati kami bisa membesarkan anak-anak kami, Tuhan. Engkau memberkati kami bisa tinggal, Tuhan. Di rumah kami tidak tinggal di jalan, Tuhan. Engkau memberikan lebih daripada apa yang kami pikirkan. Tapi kami sering kali berontak, Tuhan. Kami sering sekali meniadakan apa yang sudah kami peroleh daripadamu. Dan kami hidup dengan ketakutan dan trauma kami. Kami hidup dengan kebingungan kami, Bapa. Padahal banyak yang sudah Kau berikan, Tuhan. Dan satu hal yang Kau berikan yang luar biasa, Bapa, Engkau mengampuni semua dosa kami, Tuhan. Engkau tidak membalaskan semua pemberontakan kami dan pelanggaran kami. Ampuni kejahatan kami, Tuhan, di hadapan-Mu. Kami tidak bisa melihat bahwa apa yang Kau berikan saat ini kepada kami adalah yang terbaik, Tuhan. Tapi kami selalu tiadakan itu semua, Bapa. Kami selalu merasa kurang. Itulah kejahatan kami karena kami tidak pernah bisa bersyukur, Bapa. Ampuni kami, Bapa. Kami menjadi orang-orang yang malas, Tuhan. Malas melakukan, Tuhan. Ampuni kejahatan kami di hadapan-Mu, Bapa.
semua Bapa dengan api Roh Kudus-Mu yang membuat kami bisa mengatakan hanya Yesus Tuhan kami satu-satunya yang kami sembah dan kami muliakan. Bakarlah setiap hati kami Tuhan. Baharui Tuhan dengan hati yang baru. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, belas kasihan-Mu Bapa. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kau dengarkan kasih-Mu besar Tuhan. Kau dengarkan, Kau pulihkan hidupku. Itulah kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidup. Jawab dari hatimu, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur. Jawab dari hatimu, apa yang kau balas? Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Selamanya. Tuhan menunggu pernyataan-Mu, dengan apa kau balas kebaikan Tuhan. Apakah sulit merelakan impian-Mu? Apakah sulit mengampuni orang yang menyakiti-Mu? Apakah sulit membuang ketakutan-Mu? Tuhan menunggu statement dari hatimu, pernyataan dari hatimu yang paling dalam. Dengan apa kau balas kebaikan Tuhan? Dengan apa kau balas kebaikan Tuhan Yesus dalam hidupmu? Tuhan menunggu pernyataanmu. Apakah sulit berhenti berbohong? Apakah sulit berhenti jadi orang pelit? Apakah sulit berhenti menjadi orang-orang yang hitung-hitungan? Apa kau balas kebaikan Tuhan dalam hidupmu? Dan itu Dia tunggu daripadamu. Bukankah semuanya sudah kau terima? Berkat, belas kasihan, pengampunan sudah kau terima.
Apa yang kau tunggu dari hatimu? Apa yang kau tunggu? Apa yang tidak engkau relakan dari hatimu? Apakah sulit menerima kekurangan pasanganmu? Apakah sulit kau memuliakan Tuhan dalam hidupmu? Apakah sulit kau hidup dalam kebenaran tiap-tiap hari? Tuhan minta pernyataan dari hatimu yang paling dalam. Katakan, inilah aku Tuhan. Aku mau lepaskan. Katakan apa yang mau kau lepaskan untuk kemuliaan Tuhan mengisi hatimu. Tuhan minta pernyataan dari hatimu yang paling dalam, yang selama ini kau tidak pernah mau relakan. Kau tidak pernah mau hidup total dalam Tuhan. Kau tahu hati kami ya Tuhan. Engkau tahu hati kami Bapa. Hati kami busuk di hadapan-Mu Tuhan, penuh dengan sampah. Kami lebih mempertahankan dunia ini daripada Engkau Tuhan. Oh Bapa, ampuni kejahatan kami Tuhan. Ampuni kejahatan kami Bapa. Jangan palingkan wajah-Mu Tuhan. Jangan palingkan wajah-Mu Bapa. Tapi lihatlah setiap kami tempat ini Tuhan. Lihatlah Bapa. Kami mau keluar dari kepelitan kami, kekecewaan kami Tuhan. Kami mau keluar dari ketarian kami dan ketakutan kami Bapa. Kami mau keluar dengan rasa stres kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa. Hancurkan hati kami yang batu ini Tuhan, yang beku ini Bapa. Yang sama ini kami takut Tuhan. Kami takut miskin, kami takut kehilangan uang, kami takut Tuhan. Ampuni kami Bapa. Padahal kami sudah buktikan kebaikan-Mu hari lepas hari menyertai kami. Dan Engkau tidak pernah terlambat Tuhan. Tapi kami masih takut dan khawatir dengan hidup kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa. Kami masih penuh dengan tuntutan Tuhan. Terhadap pasangan kami, terhadap anak-anak kami, terhadap orang tua kami. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami Tuhan. Kasihani kami Bapa. Ampuni kami Tuhan Yesus. Jangan buang kami Tuhan. Jangan buang semua anak-anak-Mu Tuhan tempat ini. Lihatlah aku Tuhan. Jangan Kau buang kami Bapa. Jangan Kau tolak kami Tuhan. Tapi kasihanilah kami Tuhan. Kasihanilah kami Bapa. Kasihanilah kami Tuhan Yesus. Saya mau merelakan
relakan apapun Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Ini aku berdiri di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Lakukanlah apa yang Kau mau dalam hidupku Tuhan. Ini kami semua anak-anak-Mu di hadapan-Mu Bapa. Lakukanlah apa yang Kau mau dalam hidup kami. Lebih bagus kami mati di tangan-Mu Tuhan. Lebih bagus kami hancur di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan minta statement dari hatimu yang paling dalam. Apa yang mau Kau berikan bagi Tuhan Yesus sebagai tanda cintamu kepadanya? Apa yang mau Kau lepaskan? Hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Katakan, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Katakan dari hatimu yang paling dalam. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Katakan, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau, oh Yesusku. Dan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kita katakan dari awal lagi lagu ini. Katakan dari hatimu. Dengarkan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi
Amin. Tempatku berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kuberikan hatiku Tuhan, kuberikan hatiku untuk-Mu Tuhan. Kuberikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Ku berikan hatiku
Katakan dari hatimu. Ku berikan hatiku Kau dengarkan Bapa, dan jiwaku, semuanya padamu Tuhan. semuanya bagimu. Di dalam hidupku, Setiap waktu nyatakan jalanmu. ku berikan hatiku. Dan jiwaku, Katakan dari hatimu yang paling dalam. semuanya bagimu. Di dalam hidupku, Inilah tanda terima kasihku Tuhan. setiap waktu Inilah tanda sujudku Bapa. nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku. Nikmati dia. Dan jiwaku, Oh, semuanya bagimu. Di dalam hatiku, di setiap waktu Tuhan, setiap waktu nyatakan kuasa-Mu Bapa. nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku. Dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, Di setiap waktu di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku. dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, Setiap waktu Tuhan, setiap waktu nyatakan jalanmu. ku berikan hatiku. Ini pernyataanku Bapa. Jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, Setiap waktu Tuhan, setiap waktu ku berikan hatiku Bapa dan jiwaku. Semuanya bagimu. Di dalam hidupku,
Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu Kau tabur dalam hati kami, di telinga kami Tuhan. Supaya kami semakin merelakan hati kami dan jiwa kami untuk menyenangkan-Mu Bapa. Dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kuduskan setiap kami, darah-Mu membasuh kami Bapa. Haleluya. Amin. Kita buka Lukas pasal yang ke-7. Lukas pasalnya yang ke-7. Kita baca dari ayat yang ke-36 secara bergantian Bapak Ibu. Lukas pasal yang ke-7 ayat ke-36, inilah firman Tuhan. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Ayat 37 silakan. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau melihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Amin. Sampai di situ. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar tentang seorang perempuan yang berdosa yang mendapat pengampunan dari Yesus Kristus. Kalau saudara perhatikan bahwa Yesus diundang di rumah seorang Farisi untuk makan bersama. Ini sangat luar biasa ketika Yesus mau datang ke rumah orang Farisi itu. Kalau pada saat itu orang Farisi dan Yesus selalu berbenturan dengan banyak hal. Karena Farisi ini adalah seorang kelompok politik pada waktu itu yang berkuasa. Sehingga mereka adalah orang-orang yang menjembatani antara para imam dan masyarakat. Maka orang Farisi ini adalah termasuk orang-orang yang diminati oleh orang masyarakat pada saat itu. Mereka lebih dekat kepada masyarakat daripada para imam kepada masyarakat. Saudara, kelompok ini kalau Alkitab mencatat mereka selalu menunjukkan kerohaniannya mereka.
Tetapi satu hal yang terjadi adalah mereka selalu nanggung mengikut Tuhan. Ada beberapa banyak orang Farisi yang kemudian kagum dengan Yesus lalu mengikut dia. Tetapi kemudian di perjalanan mereka mundur pelan-pelan karena tidak sesuai dengan apa yang mereka pahami tentang Tuhan. Saudara, dalam cerita ini ketika Yesus datang ke tempat orang Farisi dan makan bersama, kemudian ada seorang yang berdosa, perempuan yang berdosa. Kalau Alkitab mencatat perempuan yang berdosa ini adalah perempuan yang kedapatan berzina. Dia ketika sedang berzina maka ditangkap lalu dia mau dilempari. Karena hukum pada saat itu adalah orang yang melanggar hukum Taurat wajib dibunuh. Itu yang terjadi pada waktu itu. Tetapi si perempuan ini mendapat kasih karunia dari Tuhan Yesus sehingga tidak ada satupun yang berani melempar dia. Hal yang menarik dalam cerita ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bahwa perempuan ini pada saat itu adalah perempuan yang berdosa ini masuk dalam kategori kaum-kaum marginal. Marginal itu artinya adalah orang-orang yang terpinggirkan. Orang ini perempuan tidak mendapat tempat ketika ada kumpulan laki-laki pada saat itu. Perempuan ini tidak punya tempat untuk duduk bersama dengan Yesus. Mereka berada di luar. Tidak boleh, karena hukumnya adalah pada saat itu adalah patriarkal. Patriarkal itu adalah sebuah teori bahwa hanya laki-laki yang berkenan di hadapan Tuhan, perempuan tidak berkenan. Sehingga perempuan ini, perempuan apalagi orang berdosa sudah perempuan dan berdosa, ini adalah tempat yang paling belakang. Tetapi saudaraku, apa yang menarik dalam cerita ini, si perempuan itu berusaha menemui Yesus. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia sudah diampuni. Kenapa kemudian dia datang kepada Yesus dan berusaha masuk untuk ketemu dengan Yesus? Karena dia tahu bahwa dia sudah diampuni dan diselamatkan. Sehingga apa yang dia lakukan adalah dia datang kepada Yesus dan kemudian dia berada di belakang Yesus. Tanpa sadar, karena rasa terima kasihnya akhirnya air matanya membasahi kaki Yesus dan dia melap menyeka dengan rambutnya. Lalu mencium kaki Yesus. Saudara, dari sebuah cerita ini Tuhan mau ajarkan kepada kita hari ini adalah apa yang kau perbuat ketika Tuhan sudah mengampunimu. Apa yang kau perbuat ketika Tuhan sudah mencukupkan kehidupanmu. Coba masing-masing kau jawab dari hatimu. Apa yang sudah saudara lakukan ketika Tuhan sudah menyelamatkanmu dari banyak hal? Apa yang saudara lakukan? Itu pertanyaan Tuhan hari ini, Rema, yang mau kita dengarkan. Apa yang kau lakukan ketika Tuhan sudah mengampuni engkau? Kalau saudara perhatikan, si perempuan yang mendapat pengampunan dari Tuhan, dia melakukan sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Satu pertanyaan adalah, apa yang sudah kau lakukan dari pengampunan yang sudah kau terima dari Tuhan? Atau jangan-jangan kita masih belum merasa bahwa kita diampuni. Jangan-jangan kita masih belum merasa bahwa kita diberkati. Jangan-jangan kita masih belum merasa bahwa kita dicukupkan banyak hal. Jangan-jangan kita masih merasa bahwa Tuhan itu kejam. Membiarkan banyak hal dalam kehidupan kita yang serba kekurangan. Atau jangan-jangan kita merasa bahwa Tuhan itu gak adil mengirimkan orang-orang yang menyakiti kita. Kita posisi di mana?
Itu yang menjadi pertanyaan yang besar yang harus saudara jawab dari hati saudara yang paling dalam. Si perempuan ini ketika dia diampuni, dia melakukan sesuatu yang besar. Kalau di pasal yang lain dikatakan bahwa dia membeli minyak wangi yang paling mahal pada waktu itu. Sampai pada murid mengatakan apa? Kenapa mesti berboros-boros? Bukankah orang miskin masih banyak? Saudara, satu hal yang kita harus tahu. Sepanjang Alkitab mengatakan Tuhan tidak pernah bicara tentang sebuah kemiskinan. Tuhan tidak bicara bahwa setiap orang harus membantu orang miskin. Kalau tidak, maka Tuhan akan mengatakan jual aja minyak itu, bagikan kepada orang-orang miskin. Kenapa saya katakan ini? Bahwa ketika saudara diberkati hari ini, itu adalah tanda penyertaan. Itu yang harus kita pegang. Kalau tanda penyertaan Tuhan sudah diberikan kepadamu, satu pertanyaan besar, apa yang kau lakukan untuk memuliakan Tuhan? Hari-hari ini banyak orang yang hitung-hitungan dengan Tuhan. Hitungan-hitungan waktu, gak sempat aku baca firman Tuhan, aku sibuk cari makan. Gak sempat aku Tuhan untuk menyembah. Karena aku sibuk cari uang, aku sudah capek. Bahkan aku gak sempat Tuhan untuk bisa mengasihi orang-orang di sekitarku. Kenapa? Karena aku butuh diperhatikan. Si perempuan ini, dia tahu dan dia sadar bahwa dia banyak dikasihi. Makanya dia melakukan sesuatu yang besar. Kalau kita mencatat bahwa minyak wangi itu adalah yang sangat mahal pada saat itu. Kalau orang mengatakan dari mana, apakah dia melacurkan diri lagi membeli minyak wangi itu? Tapi ada beberapa tafsiran yang mengatakan bahwa perempuan ini kemudian bekerja dengan sungguh-sungguh dan dia mempersembahkan buat Tuhan. Sebagai tanda penyesalannya karena dia sudah diampuni. Banyak orang hari-hari ini gak peduli dengan Tuhan. Saya seminggu ini saya ngecek banyak media sosial, selalu mengatakan Tuhan sudah mulai datang. Sebentar lagi Tuhan datang, sebentar lagi Tuhan datang. Dalam Alkitab dan banyak orang sudah mengupas banyak tanda-tanda dan hampir 90% sudah terjadi. Tinggal 10% lagi. Dan orang meramalkan, ada yang berani memberikan statement 5 tahun lagi, ada orang yang mengatakan 6 tahun lagi. Ada orang mengatakan belum, tapi zaman penyisaan akan datang. Banyak argumentasi, banyak kemudian orang bicara tentang kedatangan Tuhan. Dan saya mau katakan, kita tidak peduli dengan kedatangan Tuhan mau kapanpun itu. Tapi hari ini yang Tuhan mau adalah ketika kau sudah diampuni dari dosamu, apa yang kau lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan banyak hari-hari ini banyak orang yang datang ke gereja, ingin diberkatin, ingin diselamatkan, ingin disembuhkan, ingin supaya keluarganya bertobat, dan banyak hal motivasi-motivasi yang membuat Tuhan tidak dimuliakan. Inilah kejahatan. Saya mau katakan saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika saudara sudah mendapatkan pengampunan, datang ke Tuhan, masih tujuannya adalah berkat, penyembuhan, masalah selesai, bahwa saudara lagi menghina darah Yesus. Itu yang saudara harus paham dengan benar. Karena bicara pengampunan adalah bicara belas kasihan, bicara kemurahan hati Tuhan. Kalau orang sudah murah hati,
Masa kita balas lagi dengan yang lain-lain? Ini kejahatannya. Ketika saudara hari ini mendapatkan berkat yang luar biasa, masa kemudian kita balas dengan ketakutan, kekhawatiran, sudah diberkati kok khawatir. Saudara sudah melewati banyak hal, tangan Tuhan yang menyertaimu, masih khawatir juga, masih takut juga dengan masa depan. Artinya kita tidak datang ke Tuhan, tidak ingin Tuhan. Maka genaplah firman Tuhan mengatakan, mulut mereka mengatakan ini adalah Tuhan, tapi hati mereka menjauh. Berapa banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan tidak butuh Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan, saya butuh Tuhan. Buat apa? Supaya saya diberkati, masalah selesai. Supaya keluarga saya dipulihkan, supaya ini. Tapi gak pengen pribadinya Tuhan. Coba kita buka pikiran kita. Bayangkan ketika ada orang datang kepada saudara-saudara hanya karena saudara punya uang, karena saudara baik, karena saudara murah hati. Tapi dia gak butuh pribadimu. Kira-kira saudara mau gak? Dan itulah yang terjadi kepada banyak anak-anak Tuhan. Ribuan orang datang ke gereja. Banyak orang baca firman, tujuannya cuma satu, supaya diberkatin, supaya hartanya dijaga. Kalau bisa harta yang sedikit ini semakin lama semakin besar. Dia lakukan itu. Padahal kita mengatakan muliakanlah Tuhan dengan harta bendamu. Harusnya kau lakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Makanya saudaraku, saya mau katakan begini Bapak Ibu. Rasa berterima kasih itu hari-hari ini tidak ada lagi di dalam anak-anak Tuhan. Buktinya orang banyak berbondong-bondong ke gereja minta apa? Tolonglah perhatikan nasibku, aku lagi miskin loh, hidupku lagi susah. Tolonglah gereja membantu aku. Maka gereja memberikan. Maka berbondong-bondong orang datang. Kenapa? Karena hanya butuh roti. Tolong lihat keadaanku. Aku sakit, butuh kesembuhan. Maka ketika ada KKR kesembuhan, maka berbondong-bondong ribuan orang datang. Tapi ketika sudah sembuh, hilang. Kenapa? Karena hatinya menjauh dari Tuhan. Pahit sekali. Yang Tuhan rasakan hari-hari ini kepada banyak anak-anak Tuhan yang mengklaim anak Tuhan. Tuhan itu pahit hatinya. Sudah diberkatin, tapi tidak mau total ke Tuhan. Sudah diberikan, tapi tidak mau total ke Tuhan. Makanya saudaraku, Tuhan bukan tempat berkat. Bukan tempat pencari berkat. Bukan tempat pencari penyertaan. Kalau berkat kau kerja keras. Amsal bilang mengatakan orang yang bekerja dia yang makan. Kau gak bekerja keras gak makan. Kau gak bekerja keras gak dapat apa-apa. Kau gak bekerja keras hidupmu sulit. Itu Amsal mengatakan demikian. Memang kita dalam hidup ini kita harus fight apapun kita lakukan. Kita harus bekerja. Makanya banyak orang berbondong-bondong datang ke gereja hanya untuk hal-hal yang demikian. Ada yang minta jodoh, ada yang minta supaya sukses, ada yang minta ini. Dan itu bolak-balik. Kejahatan yang tanpa sadar sudah masuk ke alam bawah sadar kita. Sehingga tujuan ke gereja tidak lagi untuk memuliakan Tuhan. Perempuan yang pendarahan ini, ketika dia diampuni, bukan hanya minyak wangi yang diberikan, tapi kepalanya, rambutnya mengusap kaki Yesus. Berapa banyak orang tidak mau datang ke Tuhan karena masih merasa baik-baik saja. Makanya Bapak Ibu, coba lihat keadaan dirimu.
Coba hitung apa yang sudah kau berikan buat Tuhan sebagai tanda belas kasihan yang sudah kau terima. Berapa banyak yang sudah kau berikan. Kadang-kadang ke gereja aja kita hitung-hitungan. Waktu aja kita mungkin berdoa enggak. Makan aja pun paling berdoa 1 detik. Udah makasih Tuhan selesai. Jangan-jangan tidur pun kita enggak pernah. Untuk sesuatu hal kita bisa begadang sampai jam 2, jam 3 pagi. Tapi untuk kencan dengan Tuhan, duduk diam di hadapan Tuhan, 2 menit pun kita merasa berat. Kenapa kau stres? Ya karena hatimu kosong. Kenapa kau tidak bersuka cita? Karena kosong hatimu. Kenapa tidak ada damai? Kosong hatimu. Kenapa kau tidak tahu apa yang kau perbuat? Karena pikiranmu sudah beku. Gak mampu lagi Roh Kudus menerobos itu. Kenapa? Karena kau tidak mau bekerja sama. Perempuan ini ketika datang ke Yesus dia hanya mengeluarkan air mata. Tanpa sadar dia sudah membasahi kaki Yesus. Dan dia memberikan harga dirinya. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang hidup dengan harga diri yang tinggi. Enggak mau jadi keset. Maunya jadi apa? Jadi bos semua. Kalau kita tidak merasa bahwa Tuhan itu penting buat kita, maka kita tidak akan bisa melakukan apa-apa untuk kemuliaan Tuhan. Rasa terima kasih itu adalah anugerah. Kalau kau bisa berterima kasih dari hatimu itu anugerah. Dan terima kasih itu selalu ada bukti yang bergerak. Selalu ada tindakan yang nyata yang kita lakukan untuk sebagai tanda bahwa kita berterima kasih dengan Tuhan. Ada tindakan. Kalau kita nggak pernah ada tindakan, bohong, semuanya bohong. Nanti semuanya itu hanya abstrak. 2 kejadian hari-hari ini di Brazil dalam acara karnaval. Mereka menghujat Yesus mati. Tiba-tiba datang air bah tiba-tiba datang. Banjir tiba-tiba datang, mati sekian orang. Ada orang yang mau bakar gereja, tiba-tiba api Tuhan turun menghanguskan. Saudara hati-hati, saya mau katakan ini kita semua berhati-hati. Apalagi buat pelayan-pelayan mimbar. Hati-hati dengan hatimu. Hari ini Tuhan itu cepat melakukan hukuman. Cepat. Bereskan hatimu. Yang pelayan mimbar saya mau serukan, bereskan hatimu. Gak ada lagi bicara uang. Gak ada lagi bicara ambisi. Ini bicara apa? Totalitas. Kalaupun kau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Keadaanmu tetap begitu saja, lakukanlah itu dengan hati. Perempuan yang berdosa yang diampuni ini bukan tunggu kaya dia dulu baru memuliakan Tuhan, tidak. Dia enggak kemudian tunggu kaya dulu baru saya ini. Enggak. Walaupun dia diselamatkan Yesus pada waktu itu, tapi dia tetap dicap pelacur. Tapi apa yang dia lakukan? Dia sanggup mengumpulkan uang untuk membeli minyak yang wangi mengurapi Yesus. Ada tindakannya yang gak pernah putus asa. Sampai dia mengurapi Yesus. Tidak tunggu dulu. Kita punya jabatan, kita punya pekerjaan, kita punya bisnis yang bagus baru kita total ke Tuhan. Tidak. Tidak tunggu pasangan kita bertobat, tidak tunggu saudara kita, orang tua kita bertobat baru kita memuliakan Tuhan, tidak. Justru ketika kau menunggu untuk memuliakan Tuhan, menunggu punya rumah, menunggu punya mobil, menunggu anak-anakmu sukses, bahwa engkau adalah orang-orang yang jahat di hadapan Tuhan.
Seperti perempuan ini, hari ini apa yang bisa kau lakukan untuk kemuliaan Tuhan? Lakukan. Jangan lagi menunggu, tunggu dulu dibilangin, tunggu dulu dipanggil, tunggu dulu diginiin. Lakukan apa? Saudara, sekali lagi saya mau sampaikan kepada saudara, berkat itu adalah bonus. Oke? Berkat itu adalah bonus. Itu adalah tambahan yang diberikan kepadamu. Bukan tujuan utama. Masalahmu selesai adalah bukan tujuan utama, itu tambahan. Pasanganmu bertobat itu tambahan, bukan yang utama. Anak-anakmu berubah itu tambahan, bukan yang utama. Pekerjaan yang baik itu tambahan, bukan yang utama. Pernah ada orang bilang sama saya, kalau semua menjadi pendeta, siapa lagi yang dilayani? Sederhana, kau melayani pendeta itu, kenapa enggak? Banyak hal yang mau dilakukan. Karena yang Tuhan mau adalah semua orang masuk dalam penyembahan roh dan kebenaran. Kalau hanya punya kebenaran, otaknya mengatakan datang ke gereja berterima kasih, kehidupannya setiap hari gak berterima kasih. Tuhan hadir gak? Gak hadir. Dia bilang dalam saya ada Roh Kudus, tapi dia masih pelit, masih kecewa, masih sakit hati, masih hitung-hitungan. Tuhan hadir gak? Tidak. Kedua hal ini menjadi sebuah kesatuan untuk sampai memuliakan Tuhan. Perempuan ini menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Itu bicara kebenaran. Karena dia tahu setiap orang harus menyembah dan memuliakan Tuhan. Minyak wangi ini bicara tentang Roh Kudus. Dan dia mengurapi itu. Maka kedua hal ini menjadi sebuah kesatuan. Maka kemudian Tuhan mengatakan, dosamu diampuni. Kalau orang tidak sampai kepada kebenaran yang sesungguhnya, menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran, maka tidak akan ada pengampunan. Coba cek dirimu masing-masing. Bukankah kau sudah diampuni? Amin. Bukan kau sudah diberkati? Atau masih ada gak masa diberkatin? Masih ada? Masih ada gak masa gak diampunin? Kok diam aja? Masih ada gak masa gak diberkatin? Semua masa diberkatin? Semua merasa diampuni? Coba kau tanya hatimu kembali. Apa yang mau kau lakukan untuk Tuhan? Apakah tunggu orang tuamu sembuh baru kau total ke Tuhan? Apakah tunggu suamimu memberikan uang banyak kepadamu baru kau total ke Tuhan? Ya. Tidak ada yang sulit saudara-saudara. Dan satu hal yang saudara harus tahu. Yesus tidak pernah mau berutang. Ketika kau memberikan segala sesuatu untuk Tuhan, maka dia akan mengganti sesuatu hal yang tidak pernah kau pikirkan. Makanya alangkah bodoh ketika kau masih punya harta, kau khawatir dengan hidupmu. Itu kebodohan dan kejahatan terbesar. Karena bagi Tuhan, buat apa kau kuberkatin? Jangan-jangan nanti Tuhan bilang, mendingan ku ambil. Supaya kau sama seperti orang gak diberkatin. Makanya saudaraku, apa yang hari ini kau bisa lakukan untuk Tuhan, lakukanlah. Tidak menunggu pertobatan seseorang baru kita total. Tidak menunggu kita punya uang lebih banyak baru kita total.
Tidak menunggu semuanya apa yang kita inginkan tercapai baru kita total. Itu namanya hitung-hitungan, bukan totalitas. Engkau cek hatimu. Kau cek hatimu. Kalau kau belum pernah puas dengan kehidupanmu hari ini yang Tuhan berikan, saya mau pastikan tempatmu adalah di neraka. Mungkin ini kejam saya sampaikan. Tapi kalau kau tidak puas, apa yang kau dapatkan hari ini, kesehatan, anakmu sehat, semua sehat, tapi kau gak pernah bisa puas dengan itu, tempatmu di neraka, itu saya pastikan. Karena tempat orang-orang dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang selalu penuh dengan rasa syukur. Disyukuri semuanya. Total datang ke Tuhan. Makanya Bapak Ibu, lihatlah kehidupanmu. Jadilah seperti perempuan yang sudah diampuni. Engkau sudah diampuni, amin. Engkau sudah diberkati, lakukan sesuatu buat Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapak buat hari ini. Kami tahu Tuhan Yesus segala sesuatu berasal dari Engkau. Tapi kami harus jujur Tuhan, kami sering belum tahu berterima kasih. Kami menjadi orang-orang yang tidak tahu diuntung Tuhan. Sudah banyak diberi, tapi kami tidak pernah tahu berterima kasih. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Biarlah kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami. Kami sadar Tuhan, bahwa selama ini Tuhan kami hidup dengan pikiran kami. Banyak hal yang Kau tunjukkan hari-hari ini dalam hidup kami Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini kedatangan Engkau kedua kali. Banyak tanda-tanda yang sudah terjadi hari-hari ini Tuhan. Tapi kami sering sekali mengeraskan hati kami. Kadang kami tidak percaya Tuhan. Kami sering menunggu semua doa kami, pertobatan pasangan kami, berkat-berkat kami terima supaya kami bisa memuliakan Engkau. Ampuni kami Tuhan, kami jahat di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Sehingga kami tidak punya kekuatan untuk menolak pikiran-pikiran kami yang sesat dan jahat. Tuhan Yesus, biarlah belas kasihan-Mu Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu Tuhan yang tinggal dalam hidup kami. Biarlah kami bersyukur untuk semua yang Kau berikan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan yang tidak pernah merasa puas. Sehingga kami selalu minta perhatian orang. Kami gak merasa puas Tuhan sehingga kami minta dimengerti Bapa. Ampuni kami Tuhan Yesus. Tunjukkan kemuliaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami tahu kami punya Allah yang lebih besar. Yang sama ini pengampunan, berkat, penyertaan kami sudah dapatkan. Tapi kami masih mempertahankan hati kami yang busuk Tuhan. Kami masih menginginkan dunia ini. Kami masih takut Tuhan kehilangan dunia ini Bapa. Kami harusnya menjadi perempuan yang sudah Engkau ampuni. Tapi kami tidak lakukan karena hati kami yang jahat. Kami tidak lakukan karena suasana hati kami yang tidak bersyukur Tuhan. Kami sering sekali dengan mulut kami mengatakan Engkau baik, kami bersyukur. Tapi hati kami berontak Tuhan.
Bahkan kami mengata-ngatain orang lain yang jahat sama kami, kejam sama kami. Tuhan Yesus, kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau menjamah hati kami. Kami butuh Engkau menghancurkan hati kami dan kesombongan kami. Kami butuh Engkau mengubah kami Tuhan. Kami butuh tangan-Mu menarik kami untuk masuk dalam rencana-Mu yang besar itu Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami Bapa. Kami tahu kami tidak layak datang kepadamu. Karena mengingat semua dosa-dosa kami. Tapi satu sisi kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami. Ketika Engkau mengizinkan kami lahir tengah-tengah dunia ini, itu semua karena sayang-Mu kepada kami Bapa. Engkau tidak merencanakan kehancuran dalam hidup kami, tapi Engkau merencanakan damai sejahtera yang melampaui segala akal menaungi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku, minta dari hatimu. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Yesus yang ku perlu. Kita berdiri, kita katakan, ku perlu Kau Tuhan menghancurkan hatiku. Ku perlu Kau Tuhan menjamah hatiku. Menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau
kedua tanganmu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Inilah tangan-tangan yang membutuhkan Engkau menghancurkan hati kami Bapa. Supaya kami merasakan sentuhan-Mu Tuhan. Dan menguatkan kami. Kami perlu Engkau datang dalam hidup kami Tuhan. Membuka mata kami. Supaya kami melihat kemuliaan-Mu Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan. Membakar semua kelemahan kami supaya kami masuk dalam rencana-rencana-Mu. Kami perlu Engkau Bapa mengambil kepahitan kami. Supaya kami hidup dengan sukacita yang daripada-Mu. Inilah tangan kami yang terangkat Tuhan. Tanda penyerahan dan ketidakmampuan kami. Biarlah tangan-Mu yang kudus menyatu atas tangan kami dan mengalir yang ada padamu kepada kami. Biarlah tangan-Mu yang kudus Kau tumpang atas kepala kami dan Engkau mengurapi kami dan mentahirkan kami supaya kami selalu bisa berhadapan dengan Engkau. Biarlah damai sejahtera dari Tuhan turun atas-Mu. Sukacita dan berkat turun atas-Mu, kekuatan turun atas-Mu. Dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Dari Kristus Tuhan yang telah mati bagimu. Dari Roh Kudus Roh Allah yang mengasihi, yang memelihara dan merawat engkau sampai Tuhan datang menjemputmu. Yang semua itu dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Mari semua kita yang percaya berkata, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua cinta-Mu. Silakan duduk Bapak Ibu.